Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Bapak-bapak, Ibu-ibu, jenengan hadir di sini nggih diniati silaturahim nggih. Karena dengan silaturahim insya Allah akan dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala bala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu seharusnya ada pekerjaan lain, tapi Bapak Ibu mengutamakan kehadirannya di sini. Maka nanti saya tidak berpanjang lebar juga. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, lebih cepat, lebih bagus, tidak berdele-dele. Bapak Ibu, hadir di acara ini dalam rangka pembangunan jaringan irigasi daerah irigasi Pidekso di Kabupaten Wonogiri. Kalau badhe tanglet Bapak Ibu, griyane sing kula liwati kok sae-sae iki. Kanggo demelin apa nggih? Api apa kula lewat saking Solo sampai tahun mriki kok griyane ngene Wonogiri kok sae-sae ngoten. Rantau nggih. Rantau teng pundi nggih niki? Nggih, apa-apa. Ada jalannya Pak, mudah-mudahan nanti pembangunannya jalan juga diprioritaskan. Bapak Ibu, terkait dengan pembangunan daerah irigasi Pidekso ini sesuai undang-undang ada di Perpres 79. Perpres 79 itu perlakuannya sama dengan PSN. Artinya juga sama dengan PSN. PSN itu ada di 109 tahun 2018. Itu proyek strategis nasional. Jadi dari pemerintah pusat itu setiap waktu selalu mengevaluasi. Ada KSP, kantor staf presidenan. Itu setiap waktu mengevaluasi terhadap proyek-proyek strategis nasional, termasuk ada tol Bawen Jogja, tol Semarang, Solo Jogja, ada tol Demak, Semarang Demak, itu selalu dievaluasi. Mungkin ini juga selalu dievaluasi juga. Maka terkait dengan kegiatan pembangunan ini mudah-mudahan dapat berlangsung dengan lancar sesuai dengan schedule yang kita harapkan. Bapak-bapak, Ibu-ibu, kami akan sampaikan mekanisme atau tahapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ini. Di tahapan yang sekarang ini terkait dengan standar penilaian Indonesia itu sekarang sudah berubah. Dulu memakai standar 306 waktu pembangunan bendungan Pidekso itu standarnya pakai standar penilaian 306. Sekarang sudah berubah 204 tahun 2018. Yang 306 itu tahun 2017. Tentunya penilaiannya lebih bagus. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu ketika mendapat UGR, uang ganti kerugian, bukan uang ganti rugi ya. Kalau uang ganti kerugian berarti semua yang menimbulkan kerugian diganti. Sehingga nanti ketika Bapak Ibu menerima UGR itu harapannya lebih baik daripada yang sekarang. Bapak Ibu, mudah-mudahan amin. Bapak-bapak, Ibu-ibu, sesuai ketentuan undang-undang, tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ada 4 tahapan yang harus dilalui. Yang pertama, tahap perencanaan. Di tahap perencanaan ini sudah dilalui oleh BPWS sebagai instansi yang membutuhkan tanah. Sudah membuat dokumen perencanaan,
yang sudah disampaikan ke gubernur sedikit lagi sudah sampaikan. Nah, Bapak Ibu hadir di sini ini di tahapan yang kedua, di tahap persiapan. Selanjutnya nanti ada tahap pelaksanaan yang ranah kewenangannya ada di kantor Badan Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, biasanya didelegasikan ke kantor BPN Kabupaten Wonogiri bersama dengan instansi pembentukan tanah ya, dari BWS. Yang keempat, tahap penyerahan hasil. Bapak-bapak, ibu-ibu, di tahap persiapan ini, tahapannya yang pertama adalah sosialisasi. Tahap pertama kemarin sudah menyampaikan rencana pembangunan sudah. Ini tahap sosialisasi. Di tahap sosialisasi ini Bapak Ibu akan memberikan wawasan, tahapan-tahapan. Yang kedua nanti ada tahap kedua dan pendataan awal. Setelah itu ada konsultasi publik. Setelah konsultasi publik nanti ada surat keputusan dari gubernur yang akan menetapkan lokasi Bapak Ibu yang akan dijadikan objek untuk pembangunan jaringan irigasi daerah irigasi Pidekso ini. Maksud dan tujuannya Bapak Gubernur menetapkan penetapan lokasi adalah Bapak Ibu agar tanahnya tidak diombang-ambingkan dengan pihak-pihak lain, misalnya dari maklar tanah, broker tanah, ataupun orang-orang yang punya kepentingan lain. Bapak Ibu ditawari tanahnya mau dibeli atau tanahnya mau diuruskan, itu jangan mau Bapak Ibu, karena tentu saja nanti ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendapat uang ganti kerugian, Bapak Ibu yang menikmati, bukan orang lain. Karena dulu ada di daerah Batang Bapak Ibu, diuruskan sama orang lain. Ternyata Bapak Ibu yang bersangkutan yang terkena itu yang punya tanahnya malah dapatnya enggak banyak. Seharusnya dapat 600 juta, yang punya tanah malah dapat 200 saja, sekitar 200. Yang 400 itu yang uruskan maklarnya. Lah orang rugi nih Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu jangan percaya terhadap seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi. Jangan percaya pada pihak-pihak yang mau menyampaikan urus yaitu yang lainnya, jangan percaya. Sampaikan saja nanti bila mau ada pertanyaan pada Pak Camat, Pak Kades, atau DPK Pidekso, atau kami dari tim atau dari BPN, pihak-pihak yang terkait saja. Jangan pihak-pihak yang tidak tahu mau uruskan jaringan percaya. Mulai saat ini Bapak Ibu, data-data jaringan, misalnya ada sertifikat, terus akte jual beli, KTP dan lain-lain, jangan diserahkan pada pihak-pihak yang tidak pihak-pihak yang tidak berkenan, itu jangan diserahkan. Nanti ada sendiri ketika diminta oleh PPK atau PPN baru diserahkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, setelah penetapan lokasi dari gubernur tadi sudah, nanti akan ada tahap pelaksanaan yang ranah dan kewenangannya ada di kantor pertanahan nasional, kantor pertanahan Kabupaten Wonogiri nanti bersama PPK. Nanti akan dibentuk Satgas A dan Satgas B. Satgas A nanti akan melakukan pengukuran, sedangkan Satgas B nanti akan mengidentifikasi dan menginventarisasi tanah-tanah Bapak Ibu semua. Oh ya, perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu yang hadir di sini, tentu saja ada yang belum dapat undangan, yang belum sempat hadir. Jangan khawatir,
nanti pasti tetap akan diundang sesuai dengan tanah Bapak Ibu yang dimiliki, pasti akan diundang hadir dalam pertemuan atau tahapan-tahapan selanjutnya. Oke, Bapak Ibu, tadi kami sampaikan ada dua Satgas yang dibentuk, Satgas A dan Satgas B. Satgas B nanti akan mengidentifikasi terkait dengan kepemilikan data-data Bapak Ibu semua, menginventarisasi, akan diinventarisasi terkait nanti dan tanah-tanah yang Bapak Ibu miliki, terus ada apa-apa saja yang ada di atasnya, di bawah tanah, ada apa saja, ada pohon, ada rumah misalnya. Bapak Ibu, saya mau tanya nih, Bapak Ibu itu tanahnya sawah semua atau ada bangunannya atau ada pohonnya? Rumah nggak ada ya? Oke, komplit berarti. Terus nanti Satgas A di tahap pengukuran yang akan mengukur, semuanya akan diukur. Bapak Ibu, di tahap pelaksanaan ini, pengukuran itu nanti tidak hanya fisik saja. Apa yang dinilai itu tidak hanya fisik saja, tapi juga ada yang non fisik. Kalau fisik itu misalnya pohon juga dinilai, rumah juga dinilai, ada bangunan bawah tanah, di atas tanah semua. Bawah tanah apa Bapak Ibu? Sumur, terus tabungan, itu juga dinilai semua. Pohon juga nanti dinilai, pohonnya apa? Pohon jati tentu berbeda dengan pohon misalnya pohon randu, pohon akasia atau yang lain tentu berbeda. Terus ada kerugian non fisik juga dinilai. Kerugian non fisik itu jenengan sudah menduduki tempat tersebut sudah berapa lama, itu ada nilainya. Namanya solatio. Bapak Ibu sudah menduduki di situ 10 tahun misalnya, itu ada nanti ada penilaiannya. Solatio itu selama 10 tahun nanti ada. Tentu saja berbeda dengan Bapak Ibu yang menduduki 15 tahun, berbeda lagi. Rasa memiliki pendoteng hati, merelakan tanahnya untuk pembangunan kepentingan umum itu nanti dinilai. Bapak Ibu. Nah, itulah tadi penilaian-penilaian dari segi fisik dan non fisik. Bapak Ibu, ketika ada penilaian, ada identifikasi, tentu saja diharapkan dapat mendampingi supaya Bapak Ibu bisa memberikan pencerahan. Misalnya batas Bapak Ibu harusnya di sini. Bapak Ibu saya menyampaikan batas saya di sini. Tetangga kiri kanan juga nanti harus dihadirkan supaya tidak ada cokrak. Seharusnya batasnya sini. Bapak Ibu bilang ke sini. Nanti kalau tetangga dihadirkan, tetangga kiri, tetangga kanannya, tetangga belakang harus dihadirkan supaya nanti tidak ada dusta antara tetangga, tidak ada cokrak. Bapak-bapak, ibu-ibu, nanti setelah penilaian selesai, semua nanti akan ditempelkan di kantor kecamatan atau kantor desa. Nanti dengan Bapak Ibu tentu dihadirkan untuk melihat apa yang jenengan sampaikan itu sudah betul apa enggak. Misalnya pohon Bapak Ibu seharusnya 10, tapi ditulis 7 atau 5. Nanti Bapak Ibu bisa sampaikan. Seharusnya pohon saya 10 Bapak, sampaikan ke PPK atau nanti ke BPN. Sampaikan saja seharusnya pohon saya harusnya. Terus kalau semuanya sudah direvisi, sudah dibetulkan, sudah betul, nanti akan diserahkan ke appraisal. Appraisal itu independen. Artinya bapak-bapak yang ada di depan sini itu tidak tahu berapa nilai
penilaiannya. Kalau Bapak Ibu tadi saya sudah sampaikan, penilaian sekarang pakai standar 204. Bapak Ibu bisa googling di internet, cari saja SPI 204 tahun 2018. Nanti akan tahu Bapak Ibu apa-apa yang dinilai. Di situ ada apa saja yang dinilai, Bapak Ibu bisa tahu. Bapak Ibu, itu nanti setelah penilaian, nanti akan dimusyawarahkan, musyawarah bentuk ganti kerugian. Tentu saja Bapak Ibu nanti akan disampaikan juga Bapak Ibu dapat UKR-nya berapa ketika usaha itu. Musyawarah itu bukan nyang-nyangan rego Bapak Ibu. Karena yang SPI sekarang ini Bapak Ibu terkait dengan UGR itu sekarang standarnya sudah standar maksimal. Artinya dulu waktu pembangunan yang tahun-tahun sebelum lama ya, sebelum pemerintahan yang sekarang ini, dulu itu ada 3 standar. Standarnya tinggi di appraisal ya, terus yang medium menengah sama yang bawah. Jadi ketika diadakan sosialisasi ini dikasih standar yang bawah dulu. Kalau masyarakatnya belum terima baru tengah. Nah kalau sekarang enggak, kita langsung yang paling atas maksimal. Standarnya kita langsung standar maksimal. Jadi tidak ada nyang-nyangan rego. Nanti appraisalnya kita yang ada di sini tidak akan tahu nilainya berapa. Yang tahu malah justru Bapak Ibu ketika kita musyawarah itu nanti akan disampaikan hasil penilaiannya. Setelah selesai sama Bapak Ibu musyawarah, nanti Bapak Ibu akan menerima rekening. Jadi Bapak Ibu menerima UGR itu tidak cash. Bapak Ibu menerima itu nanti dalam bentuk rekening. Bapak Ibu akan dibuatkan rekening baru. Walaupun sekarang sudah punya rekening bank, mungkin ada yang punya bank BRI, bank yang lain-lain, nanti tetap akan dibuatkan rekening baru. Tujuannya apa Bapak Ibu? Kan dengan rekening baru akan memudahkan kontrol. Bapak Ibu ketika ada uang transfer masuk pasti dapat melihat, wah dapat segitu. Tapi kalau tadinya sudah ada uangnya, bingung nanti dapatnya berapa tadi masuk. Terus ada rekening lagi masuk, ya Bapak Ibu nanti malah bingung dapatnya berapa. Ketika Bapak Ibu menerima uang UGR itu nanti harus sesuai pada saat sama pada pemberitahuan ya, harus sama Ketika kurang Bapak Ibu bisa menyampaikan. Kalau kelebihan bagaimana Bapak Ibu? Sampaikan betul. Tetap disampaikan Bapak Ibu. Tapi kita mungkin biasanya Bang itu ya dalam hal keuangan itu tetap solid insya Allah ya betul. Itu nanti Bapak Ibu juga tidak akan terkena pajak. Tidak ada pajak murni Bapak Ibu mendapat uang misalnya 500 juta, 500 juta, tidak ada pajak. Terus nanti akan saya sampaikan juga mungkin sisa tanah Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkena mungkin berpikiran juga, wah aku terkena misalnya tidak semua tanahnya terkena, berarti kan ada sisanya Bapak Ibu. Asalkan sisanya itu masih di bawah 100 meter persegi Bapak Ibu, bisa dibebaskan sekalian. Nanti jangan sampaikan kepada BKA tanahnya ingin dibebaskan sekalian. Kalaupun tanah Bapak Ibu lebih daripada 100 meter persegi tapi sudah tidak berbentuk, artinya tidak bisa dimanfaatkan untuk peruntukan sebelumnya, Bapak Ibu bisa menyampaikan. Nanti ada tim kajian yang akan mengkaji. Bapak itu memang tanahnya tidak bisa dimanfaatkan lagi, sudah tidak bisa untuk peruntukan semula, maka
bisa menyampaikan ke PPK atau nanti di tim pelaksana nanti BPN bisa sampaikan untuk dibebaskan sekalian. Nanti ada tim yang akan mengkaji bahwa tanah tersebut layak diganti kerugian atau bagaimana dari tim. Oke. Terus terkait tanah-tanah waris Bapak Ibu, oke. Ada yang tanah waris betul? Nah, mulai sekarang ahli warisnya dikumpulkan ya Bapak Ibu. Ahli waris itu nanti ada form untuk menuliskan itu ahli warisnya siapa saja di Pak Kades. Nanti dengan mengisi saja itu ahli warisnya siapa saja, nanti dikuasakan ke salah satu. Nanti makanya dihadirkan nanti tanda tangan semuanya. Nanti yang kuasa satu. Nanti artinya yang menerima uang ganti kerugian satu. Yang dari ahli waris siapa saja menguasakan kepada salah satu. Terus mungkin ada tanah wakaf. Tanah wakaf mungkin nadirnya siapa? Kalau misalnya nadirnya masa berlakunya sudah habis, bisa perpanjang dulu. Nadirnya siapa itu? Terus terhadap tanah-tanah TKD nanti ada forum tersendiri antara Dispermasdes Kabupaten dengan Dispermasdes Provinsi, mungkin dengan kades-kades juga yang terkena. Nanti ada forum terkait dengan tanah-tanah TKD. Yang paling penting tanah TKD itu nanti ada izin prinsip dulu sesuai dari gubernur. Terus juga nanti yang paling angel TKD itu boleh ke tanah pengganti gitu. Nah, mulai sekarang sudah punya ancar-ancar dulu nggak apa-apa. Terus Bapak Ibu, ini yang paling penting Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menerima uang ganti kerugian, jangan konsumtif Begitu dulu di Tuban sana itu ada warga yang terkena proyek Pertamina. Ketika mendapat uang ganti kerugian itu banyak sekali kelihatan. Tapi konsumtif Bapak Ibu, belikan mobil. Pokoknya belikan yang konsumtif. Piknik, beli mobil dia nggak bisa nyetir tahun mobil. Padahal namanya mobil itu kan butuh bensin. Nanti kalau ada apa-apa juga servis setiap berapa bulan. Maka yang paling penting Bapak Ibu, masukkan saja ketika jenengan nanti mendapatkan uang ganti kerugian sakit jangan tergesa-gesa, simpan dulu kan itu di bank, dipikirkan, dirembuk dengan keluarga dulu untuk apa saja. Misal kalau mau untuk naik haji, untuk umroh atau untuk sekolah anak-anaknya, dan itu kan yang paling utama. Nanti kalau ada sisa baru dengan bisa berikan yang lain-lain. Bapak Ibu yang itu yang paling penting. Itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya ketika nanti ada sesi tanya jawab, sampaikan saja apa yang Bapak Ibu belum mengerti. Nanti mudah-mudahan kami bisa menjawab bersama tim. Ada juga dari Kanwil itu hadir juga, dari pemerintahan hadir juga, kami sendiri dari Sebragen juga hadir. Nanti mudah-mudahan dapat menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu yang ingin disampaikan. Bapak Ibu, demikian tadi mekanisme atau tahapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Ada aturan atau regulasinya. Yang pertama, PP 19 tahun 2021, Permen ATR nomor 19 tahun 2021, dan ada juga Pergub nomor 10 tahun 2021, Pergub Jawa Tengah nomor 10 tahun 2021. Bapak Ibu, demikian sedikit yang dapat kami sampaikan. Bila mana kami bertutur kata ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
siang Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili BBWS Bengawan Solo dari tim pengadaan tanah Bengawan Solo, didampingi oleh bidang keterpaduan penyediaan infrastruktur Bengawan Solo dan juga dari konsultan desain. Mohon izin untuk memaparkan sedikit terkait pekerjaan teknis pembangunan jaringan irigasi daerah irigasi Pideksel, khususnya untuk di wilayah Kecamatan Giriwoyo. Pertama kami ucapkan selamat datang kepada Pak Camat Giriwoyo dan juga Pak Sekcan. Terima kasih juga atas kehadirannya tim persiapan dari Provinsi Jawa Tengah, Pak Kasih Pengadaan Tanah Kanwil BPN Jawa Tengah, dan juga Kapolsek Giriwoyo dan Ramen Giriwoyo beserta jajarannya. Terima kasih. Dan tak lupa kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu warga yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara sosialisasi ini. Berikut adalah data teknis pekerjaan jaringan irigasi DI Pideksel. Untuk area irigasinya ini nanti potensial 1.500 hektar Bapak dan Ibu. Untuk luas hantar kanannya 13 hektar, hantar kirinya 21 hektar. Lanjut. Lalu untuk manfaat jaringan irigasi DI Pideksel sendiri, untuk air baku, irigasi, mengurangi dampak banjir, penanganan tebing longsor, dan air irigasi dari bendungan Pideksel ini bisa meningkatkan intensitas tanam dari 133% menjadi 240%. Jadi nanti hasil panen Bapak dan Ibu ini akan bertambah. Next, langsung petanya aja, Mas. Nah, ini peta trase rencana jaringan irigasi DI Pideksel untuk wilayah Pideksel dan Giriwoyo. Nah, ini untuk yang hantar kiri, hantar kanan ada sedikit ya Mas Pideksel yang di atas itu. Kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu. Lalu untuk tahapan pelaksanaan pengadaan tanah tadi sudah disampaikan oleh Pak Gofar secara rinci. Untuk saat ini kami baru sampai pada tahap sosialisasi dan masih akan banyak lagi tahapan yang akan kami laksanakan. Jadi mohon supportnya Bapak dan Ibu warga Pideksel dan Sidoarjo untuk dapat melancarkan pekerjaan pembangunan jaringan irigasi di Indonesia ini. Lalu sedikit ada ini desain yang nantinya akan kami laksanakan Bapak dan Ibu. Jadi ini adalah desain urukan apabila nanti berada pada tebing. Jadi pembangunan kami ini nantinya bermanfaat juga untuk penanganan tebing. Next. Ini untuk desain berupa gorong-gorong, di mana nanti kebanyakan desain yang melintas jalan itu nanti desainnya ada di bawah jalan. Jadi nanti ada gorong-gorong di bawah jalan. Lanjut. Ini adalah desain talang air ya. Talang air di mana kalau misalnya kita mendapatkan tanah Bapak dan Ibu ini berada di elevasi rendah, maka kita gunakan fondasi seperti ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kedatangannya Bapak dan Ibu dalam acara sosialisasi pengadaan tanah ini, dan kami mohon supportnya juga untuk pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan jaringan irigasi DI Pideksel. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun Pak Gafar dan Bu Lisa atas informasi yang sudah diberikan kepada Bapak Ibu seluruh hadirin acara sosialisasi pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, itu adalah rangkaian tahapan pengadaan tanah yang nantinya akan dilalui panjenengan semua agar proses pelaksanaan pengadaan tanah bisa berjalan dengan lancar, cepat, dan juga tertib. Kami mohon kepada Bapak Ibu
mulai pada hari ini nanti setelah Bapak Ibu sampai di rumah, agar yang pertama yaitu mempersiapkan terkait dokumen administrasi pertanahan yang dimiliki panjenengan semua. Dokumen yang pertama disiapkan yaitu administrasi kependudukan, KTP, kartu keluarga, dipersiapkan dulu, dikumpulkan. Lalu yang kedua terkait alas hak kepemilikan tanah panjenengan. Ada letter C, monggo nanti bisa pinjam ke Pak Kepala Desa memfotokopi dokumen C desanya. Yang sudah bersertifikat disiapkan sertifikatnya, difotokopi terlebih dahulu. Lalu mohon maaf apabila ada sertifikat panjenengan yang dititipkan di bank, nah, nanti disampaikan saja kepada tim ataupun ke Bisa dan tim, disampaikan bank mana yang menjadi tempat disimpannya sertifikat panjenengan. Nanti diinformasikan agar BPWS bersama tim pelaksana pengadaan tanah nanti menghubungi bank tersebut untuk yang meminjam sertifikat. Jadi buatan jenengan yang pinjam ataupun melunasi segera buatan. Nanti biar bisa bersama tim pelaksana yang bersurat kepada bank tersebut untuk meminjam sertifikatnya panjenengan. Nanti diinformasikan saja. Lalu setelah letter C sertifikat, Pak Gafar juga menyampaikan khususnya untuk tanah Nuwun Sewu yang masih dimiliki orang tua ataupun kakek nenek yang mohon maaf yang sudah meninggal, itu perlu dipersiapkan surat keterangan waris. Seluruh ahli waris dari almarhum dikumpulkan nanti untuk tanda tangan surat keterangan waris. Dilampiri juga mohon maaf surat mungkin akte kematian dari almarhum. Nanti dibawa ke kantor desa, Pak Kades dan Pak Camat menjadi saksi bahwa yang bertanda tangan di surat keterangan waris tersebut adalah ahli waris dari almarhum. Dipersiapkan nih Bapak Ibu. Setelah terkait dokumen administrasi alas hak tanah panjenengan semua, nanti pada minggu depan dari BPWS Bengawan Solo akan memasang patok trase. Nah, ketika tahap pelaksanaan nanti yang dilaksanakan oleh Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah beserta Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, Bapak Ibu kami mohon untuk hadir ataupun diwakilkan kepada yang tahu kondisi tanah panjenengan. Yang pertama lokasi, yang tahu lokasi tanah panjenengan. Nanti tim didampingi Bapak Ibu sekalian, ditunjukkan lokasi tanah panjenengan yang terkena jaringan prediction itu sebelah pundi. Lalu ditunjukkan batas patok yang dipasang oleh BPWS trasenya sebelah mana, lalu batas bidang tanah panjenengan, sisi utara batasnya sebelah mana, sisi timur sebelah mana, selatan sebelah mana, barat sebelah mana. Setelah ditunjukkan batas oleh panjenengan yang pirsa kiambak tanah panjenengan, lalu tim pelaksana pengadaan tanah akan mengukur Bapak Ibu sekalian. Jadi di sana Pak Gafar diukur luas tanah yang terkena jaringan prediction maupun luas tanah panjenengan nanti diukur ulang, bukan berdasarkan sertifikat atau meter C, nanti diukur ulang pada saat pelaksanaan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri. Panjenengan tinggal mendampingi menunjukkan batasnya. Lalu selain menunjukkan batas dan lokasi tanah panjenengan, Bapak Ibu menunjukkan aset-aset yang ada di atas tanah panjenengan. Kalau itu sawah, sawai itu biasanya ditanduri nopo. Kalau itu kebun yang berada di dalam trase jaringan prediction ini, di atasnya ada apa saja, tanamannya apa saja, pohon sengon, jati, rambutan, durian dan lain sebagainya disampaikan. Berapa jumlahnya, termasuk kalau panjenengan pirsa usianya, itu kan pengaruh Bapak Ibu, pengaruh terhadap nanti nilai uang ganti kerugian yang akan diterima panjenengan semua.
Itu tahapan-tahapan kami mohon panjenengan mendampingi tim. Nanti setelah proses identifikasi inventarisasi tersebut dilaksanakan oleh kantor pertanahan, akan diumumkan di kantor desa ataupun di kantor kecamatan, dan panjenengan sakit mirsani hasil identifikasi inventarisasi. Ketika itu ada kesalahan pencatatan, misal panjenengan waktu di lapangan mendampingi tim menyebutkan ada 5 pohon jati, 3 pohon rambutan, tetapi tim keliru mencatat hanya 3 pohon jati, 1 pohon rambutan, itu keliru gitu. Nah, panjenengan bisa menyampaikan ke PPK, Bundisa maupun tim nanti yang bertugas pada saat itu, Pak Nun Sewu, Pak Nun Sewu, ini ada kesalahan, mungkin dalam pencatatan ada kesalahan. Nah, berdasarkan informasi yang panjenengan sampaikan, nanti tim akan meng-cross check kembali informasi yang Bapak Ibu sampaikan, dihitung kembali benar tidak pohon jatinya ada 5, benar tidak pohon rambutannya ada 3, seperti itu nggih Bapak Ibu. Itu tahapan masih panjang sebelum Bapak Ibu menerima uang ganti kerugian. Target dari BBWS Bengawan Solo, Bapak Ibu selambat-lambatnya menerima uang ganti kerugian setelah proses pelaksanaan pengadaan tanah itu selesai, yaitu pada bulan Maret 2023. Panjenengan semua sudah insya Allah sudah menerima uang ganti kerugian. Tadi Pak Gafar juga menyampaikan agar Bapak Ibu Nun Sewu bersikap bijak setelah menerima uang ganti kerugian. Artinya uang tersebut bisa dimanfaatkan betul oleh Bapak Ibu. Ini contoh misalnya ditabung, ataupun Nun Sewu yang kagum cucu ataupun putra tesih sekolah gitu, kagum biaya pendidikan. Kalau insya Allah kalau bisa lebih gitu, yang beragama Muslim bisa tidak umroh, maka nggih Bapak Ibu dimanfaatkan bisa yang bermanfaat bagi panjenengan semua. Ampun dibelikan barang-barang yang terlalu konsumtif, seperti itu nggih Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Nanti Bapak Ibu akan kami undang kembali beberapa sekitar bulan Agustus ataupun September dalam rangka konsultasi publik setelah dipasang patok terasa oleh BBWS Bengawan Solo. Harapannya ketika konsultasi publik, kami mohon Bapak Ibu bisa hadir kembali, lalu kembali nanti pada saat itu apabila Bapak Ibu setelah acara ini mungkin panjenengan sampai di rumah diskusi dengan keluarga, ada kekurangan dokumen, ada hal-hal yang harus ditanyakan, nanti bisa ditanyakan kembali ketika forum konsultasi publik. Nanti Bapak Ibu akan kami undang satu persatu, panjenengan bisa berdiskusi langsung pada kami agar Bapak Ibu informasinya utuh, tidak sepotong-potong, tidak nggih bahasanya kali itu boten jari-jari, ngoten nggih Bapak Ibu. Karena masih ada waktu, monggo ada kesempatan siang hari ini yang akan bertanya, akan kami berikan kesempatan 3 penanya terlebih dahulu. Monggo yang akan bertanya Bapak Ibu. Ada? Belum ada nggih? Mudah-mudahan jelas. Kalaupun belum jelas ataupun belum belum nemu pertanyaan, Bapak Ibu nanti ketika konsultasi publik, pertanyaan itu monggo panjenengan catat. Kalau panjenengan bisa berdiskusi di rumah, misalnya ada pertanyaan dari sanak keluarga ataupun keluarga lain yang bertanya, monggo panjenengan catat, nanti disampaikan kepada kami ketika konsultasi publik. Nanti kita diskusi seperti itu, konsultasi publik. Maka nggih Bapak Ibu. Oke, sebelum kita akhiri, nanti ada tim dari BBWS Bengawan Solo
yang menyampaikan nomor telepon. Monggo Bapak Ibu nanti yang bertanya, selain bertanya kepada Bapak Kepala Desa, monggo Bapak Ibu bisa bertanya kepada tim yang nanti bertugas mendampingi panjenengan semua. Segala hal ketika ada kekurangan, ketika ada pertanyaan, kami mohon panjenengan ampun bertanya kepada orang lain ataupun orang yang tidak mengetahuinya. Monggo nanti bisa bertanya ke tim ataupun melalui Pak Kades, nanti biar Pak Kades yang komunikasi kepada tim, kepada kita. Oke, Bapak Ibu dan Ibu sudah. Nanti bisa bertanya itu bisa dibesarkan. Nah, mereka ada nomornya Pak Yafin dan Pak Edu. Ketika ada suatu mungkin masalah, mungkin panjenengan bisa bertanya ke beliau. Untuk yang mendampingi panjenengan semua. Kalau ya. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mungkin bisa kita akhiri pertemuan sosialisasi pada hari ini. Sekali lagi kami mewakili tim persiapan pengadaan tanah menyampaikan apresiasi, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah kersa rawuh, yang semestinya Bapak Ibu bisa bekerja, yang semestinya Bapak Ibu bisa istirahat, atau Bapak Ibu kersa rawuh menghadiri undangan kami. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan juga kami mewakili tim yang bertugas pada siang hari ini menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu apabila ada tutur kata kami, apabila ada tingkah laku kami yang kurang berkenan pada Bapak Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir salam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.